Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan bikin 5 resep menu kuah santan yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali dijadikan untuk menu buka atau sahur kalian ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya dan cara bikinnya tuh simpel, nggak ribet. Jadi kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Tambahkan ketumbar, kemudian aku masukkan 2 buah kemiri, 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Untuk cabenya ini aku gunakan 5 buah cabai rawit, kemudian ada garam, gula serta kaldu jamur. Kemudian aku akan ulek aja ya teman-teman. Ini aku nanti uleknya jangan terlalu halus ya, agak sedikit kasar biar ada sedikit teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk bumbunya ini agak sedikit kasar. Kemudian aku tambahkan tempe. Ini tempenya itu sebenarnya lebih enak kalau tempenya itu agak sedikit busuk ya teman, karena di rumah itu nggak ada, jadi ya seadanya aja ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek kasar aja, jangan terlalu halus. Kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Cuman kalau kalian nggak mau ditumis, gini aja juga boleh. Cuman pengen bumbunya itu lebih wangi, jadi harus ditumis ya. Ini untuk versi yang nggak pedes ya, karena kalau kalian mau pedes kalian tinggal tambahkan cabai aja. Kemudian ini untuk lengkuasnya aku geprek kayak gini ya teman-teman. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan tumis bumbunya tadi sampai benar-benar matang ya teman-teman, biar tidak langu nanti. Karena ini sayur bobor, jadi aku nggak tambahkan kunyit ya, jadi warnanya itu agak putih kayak gimana gitu teman-teman. Pokoknya enak banget. Ini tuh makanan favorit aku pas masih kecil ya. Oke, ini aku tumis dengan menggunakan api sedang ya, jangan terlalu besar takutnya gosong. Karena bumbunya tadi udah aku ulek sekalian, jadi nanti tinggal koreksi rasa aja ya teman-teman, jadi nggak perlu ditambahkan. Kalau sekiranya kurang biar ditambahkan gitu aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya aku gunakan santan saset ya teman-teman, jadi aku tambahkan air aja. Tapi kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh ya. Kemudian aduk-aduk, tunggu sampai santannya itu mendidih. Oh ya, tadi lupa aku masukkan daun jeruknya. Sebenarnya ditambahkan daun salam ya teman-teman, tapi aku lagi habis stok daun salamnya. Kemudian ini aku masukkan juga cabai rawit hijau. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian tinggal ini kita masukkan aja ya sayur bayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar semuanya itu tercampur. Ini tunggu sampai bayamnya ini matang ya teman-teman. Jadi ini nanti setelah mendidih sekitar 2 atau 3 menit aja udah matang, karena cepet banget kalau masak bayam seperti ini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau sekiranya kurang, kalian tinggal tambahkan aja. Karena ini menurutku udah pas, jadi udah gini aja, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur bobor bayam pun siap untuk disajikan. Ini penampilannya tuh cantik banget ya. Untuk bayamnya di sini aku menggunakan bayam yang cabut ya teman-teman.
Karena kalau di tempat aku itu ada dua macam bayam, jadi ini warna bayamnya itu agak sedikit hijau muda ya, bukan yang hijau tua kayak gitu, makanya ini agak cepat matang ya. Aku sudah sediakan terong, kemudian aku juga sediakan air, ini udah aku kasih garam ya. Nanti habis terongnya aku iris-iris, nanti aku rendam menggunakan air garam biar warnanya itu tetap cantik. Untuk terongnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, agak panjang. Dan untuk kulitnya aku tuh lebih suka tuh nggak dikupas, tapi buat kalian yang tim masak terong kulitnya dikupas juga boleh ya. Dan untuk terongnya cuman aku belah menjadi dua bagian kayak gini aja. Kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian di sini aku udah sediakan setengah papan tempe, kemudian aku akan potong kotak kayak gini ya teman-teman. Ini kalau kalian mau ditambahin porsinya juga nggak apa-apa, karena kebetulan yang makan tuh cuma sedikit, jadi aku bikin secukupnya aja. Dan untuk perbumbuannya ini aku akan chopper aja bawang merah, bawang putih, ketumbar serta kemiri. Tapi kalau kalian mau diulek juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Lalu aku akan tambahkan sedikit kunyit bubuk, karena kebetulan aku nggak punya kunyit bubuk yang masih fresh, jadi aku gunakan yang ada aja. Dan tidak lupa juga aku tambahkan sedikit merica. Biar cepat halus, aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian aku akan chopper ya, tapi aku suka teksturnya itu yang masih ada, nggak terlalu lembut. Lanjut, ini aku udah siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Lanjut, aku akan tumis terlebih dulu bawang merahnya. Ini aku tumis sampai aromanya keluar ya teman-teman. Aku tuh lebih suka kalau masak kuah-kuah kayak gitu, bawangnya itu digoreng seperti ini, nggak dicoper ya. Tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak boleh ya, sekalian bumbunya tadi. Kemudian masukkan juga tempenya. Ini aku akan tumis tempenya sampai setengah matang ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah kita chopper tadi. Kemudian tumis sampai bumbunya itu matang ya, jadi biar tidak langu. Kemudian aku akan masukkan pete, kemudian cabai rawit hijau serta daun jeruk dan lengkuas serta serai ya. Mau tadi videonya kejeda teman-teman. Nah, ini aku tumis sampai bener-bener matang bumbunya dan warnanya tuh cantik banget ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya, jangan terlalu lama, takutnya sambalnya gosong. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Untuk takarannya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, karena aku tuh kalau masak itu aku kira-kira aja. Dan ini aku tambahkan 1 saset santan instan, ini aku gunakan yang 65 ml. Tapi kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Ini aku masih tambahkan airnya teman-teman, kayaknya masih kurang. Kemudian aku akan aduk-aduk biar santannya itu tercampur merata dengan air ya. Ini usahakan sering diaduk sampai kuahnya itu mendidih seperti ini ya teman-teman. Dan untuk perbumbuannya aku tambahkan garam, kaldu bubuk. Di sini aku gunakan kaldu ayam. Kemudian aku tambahkan sedikit gula. Kalau kalian suka, kalian bisa tambahkan juga sedikit micin. Kalau nggak suka, di skip ya teman-teman.
Nah, ini udah mendidih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan terong yang udah aku potong tadi. Untuk terongnya kalian masak sebentar aja, kira-kira 1-2 menit aja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Kalau terlalu lama nanti itu terlalu empuk, nggak enak menurutku. Ini aku akan aduk-aduk. Setelah seperti ini, jangan lupa kalian icip-icip ya, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Dan ini udah matang seperti ini teman-teman. Aku udah sediakan mangkok. Ini kuahnya tuh kental banget ya, dan aroma dari petenya itu kerasa banget. Tapi kalau kalian nggak suka pete, untuk bagian petenya kalian bisa skip ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, aku akan taburi dengan bawang goreng. Ini rasanya tuh biar lebih wangi dan gurih. Jadi deh, buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan kacang panjang, kebetulan ada sisa segini ya teman-teman. Ini aku potong-potong aja. Aku menggunakan pisau biar lebih cepat. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya, ini aku chopper aja ya teman-teman, biar lebih cepat. Kalau kalian mau ulek juga boleh, sesuai selera kalian aja, karena ini aku lagi males untuk ngulek, jadi aku chopper aja. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng biar lebih gampang pas mencopernya. Di sini saya sudah menyediakan air, kemudian setelah mendidih seperti ini saya tambahkan sedikit garam, kemudian rebungnya aku akan masak sebentar aja ya teman-teman, karena biar nggak ada rasanya yang bau-bau yang kurang nggak enak. Biasanya itu ada sedikit kayak rasa pahit gitu, jadi biar untuk menetralisirnya ini aku rebus sebentar aja. Nah, setelah itu ini aku akan tiriskan. Selanjutnya ini bumbu yang udah aku haluskan tadi aku tumis sebentar biar tidak ada rasa langu ya teman-teman. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar. Selanjutnya aku tambahkan juga sedikit lada bubuk. Kemudian ini aku masukkan rebung yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Ini aku akan tumis sebentar aja.
Kemudian saya tambahkan juga kunyit bubuknya, karena kebetulan nggak ada kunyit yang masih fresh di rumah, jadi aku pakai kunyit bubuk aja ya teman-teman, biar lebih praktis. Kemudian aduk-aduk. Karena aku tuh suka pedas, ini aku akan tambahkan cabai rawit hijau yang utuhan ya. Jadi kalau kalian nggak suka bisa di skip bagian ini. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kalian mau yang kuahnya agak banyak atau yang kuahnya sedikit. Ini aku tunggu sampai mendidih ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit garam, sedikit gula, lalu saya tambahkan juga sedikit kaldu jamur, atau kalau kalian mau kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian di sini saya menggunakan santan instan seperti ini ya. Atau kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Ini aku tambahkan air ya, dari sisa bungkusnya, karena biasanya itu masih ada sedikit yang mengumpal. Kemudian aduk-aduk sampai santannya itu merata. Ini aku masukkan juga kacang panjangnya ya teman-teman. Kalau kalian mau tambahkan bahan lain juga boleh, misalnya tahu atau tempe juga boleh, karena kebetulan di rumah itu cuma ada kacang panjang, jadi aku tambahkan kacang aja. Nah ini udah matang ya, dan kacang panjangnya juga udah empuk. Kemudian aku akan matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sayur kuah santan dan rebung pun siap untuk disajikan. Ini sangat enak sekali ya teman-teman, karena masakannya itu simpel sekali, dan ini serasa berada di kampung halaman kalau habis makan masakan ini. Sudah menyediakan setengah potong tempe, kemudian ini aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ini aku potongnya agak kecil ukurannya. Ini akan saya potong separuh lagi. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Buat kalian yang nggak suka tempe, kalian bisa mengganti dengan tahu juga boleh ya teman-teman. Cuman karena aku tuh lagi pengen makan tempe, jadi aku gunakan tempe untuk bahan kali ini. Nah untuk perbumbuannya kali ini aku akan ulek aja biar serasa seperti masakan kampung ya. Ini untuk cabai rawitnya aku gunakan lumayan banyak. Ini ada bawang putih, kemiri, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Kemudian ini aku akan tambahkan juga kunyit bubuk, karena kebetulan stok kunyit yang masih fresh itu habis. Kemudian aku juga tambahkan lada bubuk. Aku tambahkan juga garam ya, biar lebih gampang untuk diuleknya. Nah kemudian ulek aja sampai halus. Tapi kalau kalian mau tambahkan cabai keriting juga boleh ya teman-teman. Cuman stok
cabai keriting kebetulan di rumah tuh udah habis, jadi aku gunakan cabai rawit semuanya aja. Ini aku ulek. Aku kalau masak masakan kampung seperti ini biasanya nguleknya itu nggak begitu halus ya, agak ada tekstur yang kasar kayak gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasil ulekan sambalnya. Nah, ini untuk bahan-bahan dan bumbunya ini udah aku siapkan semua. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman, apa aja bahan apa aja yang aku butuhkan, semuanya udah aku tulis di sana. Dan sekarang aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Ini aku tumis agak sedikit kecoklatan ya, biar aromanya itu keluar. Nah, kurang lebih seperti ini udah agak layu. Aku masukkan juga bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini kayaknya minyaknya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan sedikit lagi, takutnya sambalnya itu nggak matang. Jadi kalau nggak matang itu agak langu rasanya. Kemudian tumis sampai semua bumbunya itu matang ya. Kemudian ini aku masukkan juga kayak serai, lengkuas, serta daun jeruk. Nah, untuk daun salamnya kalian juga bisa tambahkan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan tempenya. Ini untuk tempenya aku tumis sebentar aja biar sampai setengah matang kayak gitu tempenya. Tapi kalau kalian suka tempenya itu yang agak mentahan, nggak perlu ditumis seperti ini juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Karena aku penyuka pedas, ini aku tambahkan juga cabai rawit hijau utuhan kayak gini. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kalian mau yang kuahnya itu banyak atau sedikit, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian ini aku akan masukkan santan instan. Kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur ya. Kemudian ini aku akan tambahkan kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, gula. Nah, setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan mie ya teman-teman. Ini aku masak sebentar aja, kira-kira minyak itu setengah matang, karena nanti pas apinya dimatikan minyak itu bisa matang sendiri ya, karena kan kuahnya ini panas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah seperti ini matikan api dan ini siap untuk disajikan ya. Ini aku taruh ke dalam mangkok seperti ini. Dan untuk cabai yang hijau yang aku masukkan tadi juga udah matang. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Ini kuahnya tuh kental dan menurut aku rasa pedasnya udah pas. Kebetulan hari ini aku kasih cabai yang lumayan banyak. Nah, biar lebih enak lagi, di atasnya ini aku akan taburi bawang goreng seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan setengah potong pepaya muda. Ini udah aku kupas, kemudian isinya juga udah aku buang. Aku cuci bersih biar tidak
kena getahnya, jadi agak pahit ya kalau kena getahnya. Kemudian ini aku akan potong. Nah, ini aku belah menjadi 3 bagian ya kayak gini, karena aku mau memotongnya kayak korek api memanjang kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian ada cara lain memotongnya, sesuaikan selera kalian aja ya. Di video sebelumnya aku juga udah membagikan resep olahan dari pepaya muda, tapi waktu itu aku membagikannya tumisan ya teman-teman. Dan ini yang untuk campurannya aku tambahkan juga tempe. Ini aku potong-potong aja tempenya, aku gunakan 1/3 potong aja untuk tempenya. Kalau kalian nggak suka tempe, bisa digantikan juga dengan tahu ya teman-teman. Lanjut, ini aku tambahkan juga kacang panjang. Kebetulan di rumah itu lagi ada stok kacang panjang, jadi aku tambahkan aja. Ini aku potong-potong ya. Aku tuh kalau motong itu biar lebih gampang, aku gunakan pisau kayak gini ya, jadi agak mager kalau harus motong satu-satu. Kemudian aku juga tambahkan irisan bawang merah. Selanjutnya untuk bumbunya aku chopper aja biar mengikat waktu, tapi kalau kalian mau diulek silakan. Ini aku masukkan ke ketumbarnya. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri. Kemudian kita tutup lalu dichopper ya. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku tumis dulu bawang merah yang udah aku iris tadi. Aku sengaja kasih bawang merahnya double ya teman-teman, karena aku lebih suka kalau masak itu menggunakan bawang merah yang agak banyakan, karena menurutku rasanya itu lebih enak. Selanjutnya aku akan masukkan bumbu yang udah aku chopper tadi. Kemudian ini aku akan tumis sampai bumbunya ini matang ya, jadi biar aromanya itu lebih mantul nanti kalau udah matang. Kemudian aku tambahkan serai, lengkuas, serta daun jeruk ya. Ini daun jeruknya aku pecah-pecah aja, bisa juga tambahkan daun salam. Kemudian aku masukkan juga tempe yang udah aku potong tadi. Untuk tempenya sengaja aku nggak goreng terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan juga kunyit bubuk dan lada bubuk, lalu tumis lagi. Nah, ini udah agak kering ya. Kemudian tidak lupa aku tambahkan juga cabai rawit yang hijau. Aku tuh suka kalau masak dikasih cabai utuhan kayak gini. Buat kalian yang nggak suka pedas, kalian nggak perlu tambahkan ya. Nah, ini udah matang bumbunya. Kemudian aku masukkan juga kacang panjang serta pepaya mudanya. Ini aku tumis sebentar aja ya. Lanjut, aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya kalian tinggal sesuaikan aja ya teman-teman. Kalian mau yang kuahnya banyak atau yang kuahnya sedikit. Karena aku tim yang suka kuahnya banyak, jadi ini aku tambahkan lagi. Tidak lupa juga aku tambahkan santan instan. Kalau kalian ada santan yang masih fresh juga boleh gunakan santan yang masih fresh. Kemudian ini aku aduk-aduk ya sampai santannya itu merata, karena ini agak sedikit menggumpal. Nah, kayak gini. Nah, ini kayaknya kuahnya agak kurang, nanti aku akan tambahkan lagi. Kemudian aku tambahkan juga kaldu ayam. Aku tambahkan juga garam serta gula ya tadi teman-teman, maaf videonya itu ke-skip. Nah, ini udah kayak gini. Ini tunggu aja sampai sayurannya itu matang. Jangan lupa juga tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Ini sering aku aduk-aduk ya biar santannya itu tidak pecah. Dan ini udah matang, siap untuk aku sajikan ke dalam mangkok seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh warnanya cantik banget dan kuahnya juga kental. Untuk sayurannya tadi juga semuanya udah matang.
Nah, ini aku tambahkan sedikit kuah lagi ya, dan itu lihat cabai rawit hijaunya itu bikin menggugah selera ya. Nah, tidak lupa juga aku akan taburi bawang goreng biar rasanya itu lebih mantul.